Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian, Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia, kemudian Ketua KPU, selamat datang Pak Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja, Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito, kemudian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Ahmad Sahroni. Kemudian ada di sini Ketua Matakin Bapak Budi Santoso Tanuwibowo, Bapak Irjen Polisi Karyoto Kapolda Metro Jaya. Kemudian ada Bapak Irjen Polisi Rudi Herianto Kapolda Banten. Al-Mukarrom Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Republik Indonesia, para anggota DPR RI, para saudara-saudara dari perwakilan partai politik, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, kemudian perwakilan pimpinan media massa, pejabat eselon 1 dan 2 kementerian dan lembaga pemerintahan, ada juga perwakilan dari BEM, berbagai perguruan tinggi dan unsur-unsur lain, seluruh tamu undangan, seniman, akademisi, pemantau pemilu, dan yang lain-lain. Kita bersyukur hari ini bisa berkumpul di sini untuk acara Senandung Pemilu Damai yang dimaksudkan agar kita semua yang berkumpul di sini memanjangkan tekad dan kemudian berperan nantinya di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan masing-masing dan di bidang tugas masing-masing untuk menjamin dan melancarkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dengan penuh kedamaian. Saudara sekalian, senandung itu artinya sesuatu yang penuh kelembutan dan kedamaian untuk pemilu. Mengapa ini penting? Mengapa pemilu yang damai itu penting? Bukan hanya damai tapi juga harus lancar dan berintegritas. Pertama, pemilu adalah untuk mewujudkan secara nyata bahwa kita ini adalah negara demokrasi, di mana negara ini ditentukan oleh rakyat, dari rakyat, atau dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga bukan dari rakyat, oleh oligarki, dan untuk elit, tapi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini pemilu dimaksudkan seperti itu. Untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan atau menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan oleh rakyat sendiri. Karena ini adalah negara demokrasi, maka pimpinan itu harus selalu berputar, bersirkulasi. Dan itu tidak boleh diwariskan. Tidak boleh berdasar keturunan, melainkan berdasar pemilihan. Bahwa di dalam proses pemilihan itu ada permainan-permainan politik, intrik-intrik politik, itu sah-sah saja, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan dan jangan sampai merusak tata kehidupan kita di dalam bernegara. Saudara, pemilu juga dengan demikian bertujuan untuk menghasilkan pemimpin, menghasilkan wakil-wakil rakyat
berdasar aspirasi, yaitu pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri secara bebas dan damai. Oleh sebab itu boleh saja terjadi persaingan yang ketat, berbagai taktik dan strategi untuk menang, untuk dipilih, tetapi karena tujuannya adalah untuk memilih pemimpin bersama, begitu nanti pemilu itu selesai, maka semuanya harus ikuti kepemimpinan mereka yang menang, siapapun mereka atau siapapun dia itu. Kalau ada ketidakpuasan dan dianggap terjadi kecurangan, kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau misalnya kita ingin dan kita berharap tidak terlalu banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, menjamin kebebasan dan kelancaran, Bawaslu mengawasi pelaksanaannya terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, Kejaksaan dan Kepolisian bersama Bawaslu tentu nanti akan melakukan tindakan-tindakan hukum terpadu yang cepat, dan pada akhirnya ada juga DKPP di samping mereka ini. Tentu kita semua harus menyadari bahwa ini penting dan kedamaian itu bersumber dari kita. Saudara sekalian, pesta demokrasi dalam pemilu tahun 2024 ini bukan milik penyelenggara pemilu saja, bukan juga milik pemerintah. Bahkan pemerintah lebih bersifat pemberi fasilitas. Pemilu tahun 2024 adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita harus berkolaborasi bersama menjaga kelangsungan NKRI ini sebagai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pemilu tahun 2024 menentukan masa depan demokrasi Indonesia agar sistem demokrasi kita lebih berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Untuk menuju pemilu yang damai, maka terlebih dahulu kita harus peka dan sigap untuk mengatasi indikasi akan kerawanan-kerawanan di dalam penyelenggaraan pemilu yang nantinya akan dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu. Saudara sekalian, guna mewujudkan kolaborasi tersebut, maka kami dari Kemenko Polhukam mengadakan acara ini dengan mengundang tadi yang saya sebutkan tadi unsur-unsurnya. Pembahasan pemilu damai nanti akan disampaikan oleh para narasumber sebagai bagian dari acara ini, karena mungkin acara yang paling banyak dinantikan selain pembahasan itu adalah penampilan dari grup Trio Bimbo dan Cak Lontong yang sudah hadir di tengah kita pada saat ini. Pembahasan pemilu damai ini akan menghadirkan berbagai tadi unsur yang tentunya memiliki perspektif berbeda di dalam melihat pemilu dan mengajak kita melaksanakan pemilu yang damai. Tapi perbedaan itu dari judul acara ini saja nantinya sama, yaitu menciptakan pemilu damai, mungkin melalui sentuhan-sentuhan senandung yang nanti akan disampaikan oleh acara atau oleh grup Trio Bimbo dan yang lain-lain dalam acara ini. Saudara, jika narasi pemilu damai harus pula diartikan bukan perang politik, tetapi harus diartikan sebagai konsolidasi politik. Jika narasi damai ini jarang kita munculkan ke tengah-tengah masyarakat, mungkin saja nanti bisa terjadi ketidakstabilan dalam kondisi politik. Tentu narasi-narasi itu bisa dikemukakan oleh posisi kita masing-masing.
yang ulama seperti Prof. Nasaruddin bisa berbicara dari sudut keulamaan, yang polisi seperti Pak Karyoto dan Kapolda Banten itu bisa bicara dari sudut keamanannya, yang KPU bisa bicara dari sudut prosedurnya yang benar, sedangkan Bawaslu bicara dari sudut pengawasannya, dan yang lain-lain sama, mengemukakan narasi dengan posisi masing-masing, tetapi tujuannya damai, 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 dan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita miliki atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa terjaga dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan secara khusus juga saya tadi sudah ketemu dengan grup musik legendaris Trio Bimbo. Saya tadi sudah ketemu dengan Mas Sam Bimbo, dengan Mas Acil Bumbo, dan Mas Jaka. Tapi sebelum ketemu Cak Lontong biasanya dia bersembunyi, nanti baru tiba-tiba muncul, nanti kita lihat saja. Tapi saya dengar sudah ada di sekitar sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga terima kasih kepada kita semuanya yang hadir di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.